wabarakatuh. Saya Fatima Aprilianti dari kelas 7E. Nah, di video ini Fatima mau membahas sedikit tentang filsafat dan teori-teori tentang manajemen olahraga. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu tentang arti dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, berarti filosofia adalah cinta akan kebijaksanaan. Menjadi bijaksana berarti berusaha mendalami hakikat sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa filsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu yang sangat mendalam, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut. Suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai suatu cara pemikiran manajemen. Hal tersebut terdiri atas sikap, keyakinan, dan konsepsi-konsepsi seorang individu atau kelompok tentang manajemen. Apabila kita mengabaikan filsafat manajemen, berarti kita menyangkal pendapat bahwa watak, emosi, serta nilai-nilai mempengaruhi ide-ide seorang manajer, dan bahasa, proses-proses mental, dan psikologis seseorang mempengaruhi kelakuan manajerial. Nah, apabila seorang manajer yang memiliki atau menggunakan filsafat manajemen akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama adalah membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Hal ini berarti orang-orang dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang manajer dan tindakan-tindakan umum apa saja yang akan dilakukan oleh seorang manajer tersebut. Mereka juga dapat mengetahui mengapa pihak manajer bertindak dengan cara tertentu dan mereka menaruh kepercayaan mengenai apa yang sedang ia lakukan. Jadi pengikut-pengikutnya itu dapat mengetahui gitu apa saja yang akan dilakukan oleh manajernya. Nah, yang kedua adalah menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Nah, hal ini berarti apabila kondisi ilmiah dan sosial berubah dengan cepat, maka terasa pentingnya suatu kumpulan pengetahuan dasar dan keyakinan-keyakinan yang merupakan bagian dari sebuah filsafat. Kemudian yang ketiga adalah merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajer dapat mengembangkan pemikirannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang teori manajemen. Yang pertama adalah teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah telah dimulai sejak abad 19, ialah saat insinyur dari Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengolah suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan pada manajemen ilmiah adalah yang pertama, pentingnya manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan segala persyaratannya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kesejahteraan pegawai dan atau karyawannya. Nah, yang terakhir adalah kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, ia menekankan dalam teorinya bahwa penekanan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan suatu perusahaan.
Nah, kemudian yang kedua adalah teori manajemen klasik. Sebagai salah satu pelopornya, James D. Money, menurutnya kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan disiplin yang tinggi. Yang kedua adalah prinsip skalar. Merupakan prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan. Nah, yang ketiga adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah prinsip staff. Prinsip ini merupakan prinsip yang membedakan antar manajemen staf dan lini lainnya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini dimulai sejak tahun 1930 dan mencapai kepopulerannya pada tahun 1950. Pandangan ini muncul akibat dari kelemahan-kelemahan dari manajemen yang berorientasikan pada tugas, yaitu manajemen klasik yang menimbulkan banyak sekali kritik. Dengan gaya ortodoks dan otokratis itu, maka pekerjaan menjadi sangat membosankan dan menjadi sangat monoton, yang berakibat menimbulkan stres pada karyawan sehingga produksi menjadi statis dan bahkan menurun. Dari berbagai studi seperti Hawthorne misalnya, hasil nyata dari penelitian ini adalah beralihnya perhatian manajer dan peneliti bidang manajemen dari hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan struktural seperti dalam pendekatan klasik menjadi lebih ke hal-hal yang terkait dengan sosial dan kemanusiaan sebagai kunci bagi produktivitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan, sikap, kerjasama antar sesama karyawan menjadi sangat penting dalam manajemen. Nah, kemudian yang keempat adalah pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep. Yang pertama adalah organizer behavior dan yang kedua adalah manajemen science. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari organizational behavior atau teori tentang perilaku organisasi. Pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkat kelompok perilaku, yaitu perilaku individu per individu, perilaku individu per kelompok sosial, dan yang terakhir adalah perilaku antar kelompok sosial. Nah, adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku ini dapat dirangkum menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang kedua adalah pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap suatu tujuan organisasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Kemudian yang keempat adalah manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Nah, kemudian teori selanjutnya adalah teori kuantitatif atau manajemen science. Nah, teori ini memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus
terlebih dahulu diketahui apa masalahnya dengan menggunakan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi produk, perencanaan program, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, biasanya pendekatan ini mengadakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memutuskan masalah. Yang kedua adalah menyusun model matematik. Yang ketiga adalah mendapatkan penyelesaian dari model. Kemudian yang keempat adalah menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. Yang kelima adalah menetapkan pengawas atas hasil-hasil. Dan yang terakhir adalah mengadakan implementasi kegiatan. Nah, kemudian yang kelima adalah pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diberikan pengertian sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, yang bagian-bagian itu saling berkaitan dan kesemuanya itu digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kontingensi. Nah, pada saat pendekatan klasik, perilaku dan kuantitatif berusaha mencari pendekatan-pendekatan manajemen yang universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Nah, pada pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya secara atau dengan cara yang tepat. Nah, kemudian pertanyaan Fatima adalah apabila terjadi suatu masalah, teori manakah yang paling efektif digunakan untuk sebagai pemecahan masalahnya? Terima kasih dari Fatima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.